Yos, kamu bukanlah pria. Bab 221. Apa? Darlin benar-benar marah. Napas Yos kini bukannya sudah terlalu panjang, tidak menyentuhnya dan ingin dia berada di sisinya. Darlin tidak bisa menahan emosinya dan menjerit. Yos, kamu kira aku adalah orang yang tidak akan mengembalikan hutang dan akan melarikan diri? Awalnya dia mengira hanya dengan mencairkan uang dan memasukkan ke dalam rekeningnya, dia sudah bisa tenang. Siapa yang tahu kalau Yos benar-benar begitu berkecil hati. Jelas-jelas sangat kaya, malah tidak ingin melepaskannya. Apakah dirinya mengikutinya selama bertahun-tahun sama sekali tidak pantas menerima ini? Memikirkan ini, Darlin pun merasa marah. Tapi dia sudah sempat mengatakannya, maka tidak ada kemungkinan untuk menariknya kembali. Lalu Darlin melihat pria yang dingin itu menganggukkan kepala dan berkata, aku tidak percaya. Dalam seketika, Darlin pun membatu. Kalau pria di depannya adalah Yos yang kalau palsu bisa diganti. Dia benar-benar curiga. Ucapan yang tidak tahu malu ini keluar dari mulut Yos. Kenapa Yos tidak mempercayainya? Paman bisa dimaklumi, Bibi tidak bisa. Dia merasa dirinya sudah hampir meledak karena pria ini. Yos, kamu itu bukan pria. Darlin melihat tatapan Yos yang gelap dan berbahaya. Merasa dirinya sudah salah berkata, buru-buru menambah. Maksudku, kamu tidak menepati janjimu. Kamu mengatakan, jika aku menepati 3 syaratmu, kamu akan memberikan uang itu padaku. Lagi pula kamu menghidupi seorang wanita dengan 200 juta per bulan. Aku sudah tidur denganmu selama 48 bulan. 500 juta sama sekali tidak banyak kan? Setelah Darlin selesai berkata, dia merasa kepalanya seperti tiba-tiba sadar, menjadi pintar. Benar, dia sama sekali tidak perlu merasa bersalah. 500 juta ini pantas dia dapatkan. Uang ini juga digunakan untuk putranya. Walaupun sekarang ini Yos tidak tahu, tapi Darlin tahu juga sudah cukup. Mungkin aura Yos terlalu kuat, jadi awalnya Darlin terus diarahkan olehnya. Sekarang setelah sadar walaupun sudah terlambat, tapi tetap sangat berguna. Wanita memang harus lebih bodoh agar terlihat imut. Dan Yos akan menggunakan kenyataan membuktikan apakah dia adalah pria atau bukan. Saat bisa bergerak, biasanya dia tidak memaksa. Yos melihat wajah Darlin yang bangga. Wajah yang awalnya terlihat cemberut pun menjadi sangat bersemangat. Seperti sebuah kue yang menyebarkan aroma manis. Menggodanya untuk mencicipinya. Tidak dipungkiri lagi. Saat tersenyum, Darlin terlihat semakin cantik. Dan membuat orang tidak bisa menolaknya. Darlin melihat Yos tidak berbicara dan menggunakan tatapan penuh makna menatapnya. Dia pun merinding. Yos, cepat lepaskan tanganmu. Kalau tidak berhutang padanya, kenapa dia harus mengalah padanya? Kamu tidak berhutang 500 juta padaku. Tapi hari ini kamu harus menyetujui satu permintaanku. Uang juga sudah aku kirimkan padamu. Kalau tidak percaya, kamu bisa memeriksa kartumu dulu. Yos berkata dengan tenang. Ingin terbebas darinya begitu saja, bermimpilah. Wajah Darlin langsung berubah. Dia tahu kartu mana yang Yos katakan. Dulu biaya hidup setiap bulan akan dikirimkan tepat waktu di kartu itu. Semenjak dia pindah keluar, kartu itu sudah dia biarkan di dalam laci dan tidak memperdulikannya. Aku tidak peduli. Ini adalah jebakanmu. Dan aku juga tidak menggunakan uang itu. Besok aku akan mengirimkannya kembali padamu.
Sudah terlambat. Yos dengan bibir yang menawan mengeluarkan dua kata itu. Apa? Darlene masih belum menyadari maksud dari ucapan Yos itu. Dia pun melihat wajah tampan itu terus mendekatinya. Dia hanya merasa bibirnya terasa lembut. Bibir pria itu pun menempel padanya, menghisap bibir kecilnya. Lidah yang hangat perlahan menjilati bibir merahnya. Darlene merasa dirinya bagaikan disearch Yos. Tidak, apa yang sedang dia pikirkan? Pria brengsek ini menciumnya tanpa persetujuannya. Brengsek, lepaskan aku Yos. Suara yang tersendak-sendak keluar dari mulut Darlene yang berusaha membantah. Pria itu sepertinya sudah merasakan kelezatan dan ketagihan. Menciumnya dengan semakin dalam, bahkan ingin menghisap nyawanya keluar. Lengannya memeluk pinggang kecilnya dengan erat, membuat Darlene semakin dekat dengan dirinya. Wangi sekali, manis sekali, seperti kue yang begitu lezat, membuat orang ingin langsung menelannya dan ketagihan. Darlene melupakan resleting di belakang punggungnya sudah terbuka. Begitu bergerak, tali di bahunya juga ikut terjatuh. Bajunya tergantung di tubuhnya. Bra berwarna pinknya pun terlihat. Kulit yang bersentuhan dengan udara membuat bulu di tubuhnya berdiri. Suasana menjadi hening dalam seketika. Wajah Darlene sangat merah, menggigit gigi dan berkata, Yos, bukankah kamu seharusnya melepaskan tanganmu? Baiklah, kata Yos. Rasa senang di wajah Darlene masih belum sempat ditunjukkan. Seluruh tubuhnya sudah diangkat. Yos memang sudah melepaskan pinggulnya, namun langsung menggendongnya. Tubuhnya secara refleks memegang kerah baju pria itu dengan menjerit berkata, Yos, brengsek, cepat turunkan aku. Semoga nanti kamu juga bisa mempertahankan suara yang begitu nyaring, kata Yos. Kakinya melangkah dan berjalan ke arah kamar. Jarak 20 langkah untuk orang biasa dibuat menjadi 10 langkah oleh Yos. Akhirnya Darlene tidak bisa menahan dan mengeluarkan kata kasar. Yos, aku menyumpahi seluruh keluargamu. Langkah kaki pria itu terhenti, tatapan menggelap. Nanti aku akan membiarkanmu memarahiku sampai puas. Darlene mengira Yos akan marah dan melemparnya lalu pergi. Namun tidak menduga Yos akan dengan begitu tenang membiarkannya memarahinya sampai puas. Emosi yang tidak biasanya ini membuat Darlene tidak sanggup memarahinya. Bagaimana bisa berkata baik-baik lagi? Yos, kamu jangan lupa, aku sudah memiliki pacar. Kamu juga sudah memiliki pacar. Apakah kamu tahu kelakuanmu sekarang sangat tidak bermoral? Darlene mencoba menyerangnya dengan moral. Walaupun membuatnya marah, juga lebih baik daripada dipermainkan olehnya. Ya, dia berhasil membuat pria itu marah. Hanya saja, akhirnya tidak sesuai dengan yang dia pikirkan. Darlene barusan selesai berkata, seluruh tubuhnya langsung terjatuh di ranjang yang lembut. Setelah terpental 2 kali, dia buru-buru ingin melarikan diri dari ranjang. Tubuhnya barusan disodorkan keluar. Pergelangan kakinya langsung ditarik kembali oleh seseorang. Dia tidak menyerah dan terus merangkak. Pakaiannya dirobek, terlihat seperti boneka yang sangat menyedihkan. Tidak, Darlene barusan menolak. Tubuh pria yang tegap sudah menyerangnya, menekannya di bawah tubuh. Ciuman yang membuat orang tidak bisa bernapas pun menghampirinya. Darlene dengan marah memukul punggung pria yang lebar itu.
Yang dia pukul sepertinya adalah otot yang begitu keras bagaikan batu. Yos kesakitan atau tidak, Darlin tidak tahu. Dia hanya merasa tangannya yang sakit. Kenapa melatih otot tubuhnya sampai begitu keras? Dasar aneh. Apakah Darlin tidak tahu malu? Tiba-tiba Darlin bagaikan ayam yang lehernya dicekik. Suaranya berubah. Yos, sudah hampir mati. Apa yang sedang dia lakukan? Yos bergerak dari leher sampai ke pusarnya yang sensitif. Lidah yang lembut dan panas itu bagaikan api. Yos sepertinya tidak bermaksud untuk berhenti. Dari perutnya sampai ke bawah, sepanjang jalan ke bawah, terus memaksa Darlin yang tidak ingin melemah.